Selamat siang Ibu dosen, perkenalkan nama saya Rahma Fadila dengan NIM 22100200906 dari kelas 2B Akuntansi, mata kuliah Etika dan Profesi Akuntan. Pada video ini saya akan mempresentasikan terkait kasus dalam etika dan profesi akuntan, yaitu manipulasi laporan keuangan pada PT Dutasari Citra Laras terhadap profesi akuntan. Pertama yang saya bahas terkait analisis menyeluruh kasus. Dalam kasus rekayasa laporan keuangan PT Dutasari Citra Laras, Direktur Utama PT tersebut, Mahmud Suroso, disebutkan telah merekayasa audit laporan keuangan perusahaan yang dipimpinnya. Dalam rekayasa tersebut, proses audit yang dilakukan oleh auditor Irfan Nur Andri sengaja dibuat untuk merugi sebesar 40 miliar rupiah. Hal ini dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak. Padahal dalam hasil audit sebenarnya PT Dutasari Citra Laras meraup untung sebesar 28 miliar rupiah. Audit keuangan PT Dutasari Citra Laras menemukan kerugian proyek mekanikal elektrik pada pembangunan lanjutan pusat pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga nasional PESON Hambalang Bogor sebesar 40 miliar rupiah, termasuk dana proyek mekanikal elektronik untuk pekerjaan PESON. Saat memulai proses audit, menemukan kejanggalan. Kejanggalan itu terletak pada tidak adanya data pendukung transaksi keuangan perusahaan, yang berarti data-data keuangan yang diterimanya hanyalah data yang berasal dari perusahaan. Pada saat itu sama sekali belum terpikir akan menemukan adanya kerugian. Namun setelah diperiksa oleh KPK, data itu menyebutkan ada pemasukan dana ke perusahaan sebesar 28 miliar rupiah. Data itu berbeda dengan hasil penghitungan menggunakan data transaksi PT Dutasari Citra Laras. Hasil audit keuangan PT Dutasari Citra Laras menyimpulkan adanya temuan dana masuk perusahaan yang kurang dari angka yang seharusnya. Total dana yang seharusnya masuk ke PT Dutasari Citra Laras seharusnya berjumlah 162 miliar, namun dalam pemeriksaan dokumen transaksi keuangan PT Dutasari Citra Laras bahwa dana yang masuk hanya sebesar 122 miliar rupiah. Dari hasil audit ditemukan adanya minus sebesar 40 miliar rupiah dan Irfan menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan kerugian yang dialami perusahaan. Dilihat dari kasus rekayasa laporan keuangan ini, jika dikaitkan dengan teori etika, maka kasus ini termaksud dengan pelanggaran etika, sebab ada beberapa etika yang dilanggar. Salah satu teori etika yang dilanggar dalam kasus ini adalah egoisme etis. Egoisme etis ini adalah tindakan setiap orang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Selanjutnya terkait pelanggaran etik dan profesi. Pada kasus ini berkaitan dengan masalah pelanggaran prinsip-prinsip kode etik profesi akuntansi. Rekayasa laporan keuangan PT Dutasari Citra Laras dalam kasus ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat merugikan negara dan stakeholder lainnya. Untuk meningkatkan sikap profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya para akuntan memiliki pengetahuan yang memadai dari proses pembukuan yang baik, yang harus disertai dengan bukti-bukti yang jelas dan sesuai dengan fakta dan dapat menyelidiki dengan benar-benar, juga disertai dengan pemahaman mengenai kode etik profesi agar pelanggaran seperti pada kasus ini tidak terulang kembali. Pelanggaran-pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh PT Dutasari Citra Laras yaitu yang pertama, tanggung jawab profesi. Auditor PT Citra Laras kurang bertanggung jawab karena tidak menelusuri bukti-bukti audit yang ada. Auditor tersebut hanya melihat dari bukti-bukti yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua adalah kepentingan publik. Dalam kasus ini, Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras diduga tidak bekerja demi kepentingan publik, karena dengan sengaja merekayasa laporan keuangan sehingga yang seharusnya mendapat keuntungan, namun dalam laporan keuangan yang dicatat mengalami kerugian. Yang ketiga adalah integritas, di mana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini, Direktur Utama dan pihak yang terlibat dalam kasus PT Dutasari Citra Laras tidak menjaga integritasnya. Yang keempat adalah objektivitas. Dalam kasus ini, Direktur Utama
diduga tidak objektif karena telah merekayasa laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berada. Yang kelima adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompeten, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Selanjutnya adalah perilaku profesional. Dalam kasus ini, Direktur Utama diduga tidak berperilaku profesional karena dengan sengaja melakukan rekayasa dalam melaporkan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan atau mencoreng nama baik profesinya. Dan yang terakhir, atau yang ketujuh adalah standar teknis. Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mengetahui standar teknis dan standar profesional yang relevan. Dampak dan akibat dari masalah manipulasi laporan keuangan PT Duta Sari Citra Laras dalam kasus ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat merugikan negara dan stakeholder lainnya. Tidak hanya mengakibatkan kecurangan dalam memberikan laporan keuangan, akibat dari perekayasan laporan keuangan yang dibuat oleh Direktur Utama PT Duta Sari Citra Laras, yaitu negara menderita kerugian sebesar Rp465 miliar, sehingga KPK menuntut dan mendakwa PT Duta Sari Citra Laras atas kasus tersebut. Solusi dari kasus ini adalah untuk menghindari manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Duta Sari Citra Laras, pemerintah harus memaksimalkan berbagai upaya agar kejadian tersebut tidak terulang kembali, dengan meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan, dan regulasi bagi seluruh profesi akuntan. Untuk penyelesaian kasus ini dilakukan dengan memberikan sanksi berupa hukuman dan denda kepada para pelaku yang terlibat dalam kasus rekayasa, termaksud auditor yang bersekongkol dalam rekayasa tersebut, serta pemberian sanksi administratif kepada akuntan publik, KAP, dan cabang KAP atas pelanggaran ketentuan administrasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.